Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mengerjakan tugas untuk mengerjakan soal-soal yang sudah diberikan. Saya Panji Maulana Yusuf dengan NIM 1020125001414 dan teman saya. Saya Farhan Nasution dengan akhiran NIM 029. Kali ini kami akan mengerjakan nomor 7. Di sini nomor 7 soalnya adalah determine the weight in Newton of a woman whose weight in pound is 125. Also find her mass in slug and in kilogram. And then determine your own weight in Newton. Jadi, ketika kita sudah baca soalnya, kita ketahui bahwa berat wanita tersebut adalah 125 LD atau 125 pound. Kita ketahui juga bahwa percepatan gravitasi dalam sistem metrik itu nilainya 9,81 meter per second kuadrat. Percepatan gravitasi dalam sistem imperial nilainya adalah 32,2 foot per second kuadrat. Kita ketahui juga bahwa nilai dari 1 pound adalah 4,4482 Newton. Selanjutnya ditanyakan, yang pertama, berat wanita dalam satuan Newton, yang kedua, massa wanita dalam satuan slug, yang ketiga, massa wanita dalam satuan kilogram, dan yang terakhir menentukan berat sendiri dalam satuan Newton. Langsung saja di sini kita mulai dari nomor 1, yaitu untuk menentukan berat wanita dalam satuan Newton. Karena kita sudah mengetahui berat wanitanya adalah 125 pound dan nilai dari 1 pound itu adalah 4,4482 Newton, maka langsung dikalikan saja, yaitu 125 dikalikan dengan 4,4482 Newton. Maka didapatlah hasilnya adalah 556,025 Newton. Lalu yang nomor 2 yaitu untuk menentukan massa wanita dalam satuan slug. Rumus dari gaya berat itu adalah W sama dengan M dikali G. Maka kita bisa pindah ruaskan, maka kita bisa dapat nilai dari massa itu sama dengan berat dibagi gravitasi. Nah, untuk menentukan gaya berat dan gravitasi yang akan digunakan, kita lihat bahwa di sini yang dicari adalah slug, yaitu adalah sistem imperial. Maka kita gunakan berat dalam satuan pound dan gravitasinya dalam satuan 32,2 foot per second kuadrat. Maka kita langsung hitung saja. W dibagi G, yaitu 125 dibagi 32,2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 3,8819 slug. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu menentukan massa wanita dalam kilogram. Nah, di sini rumusnya sudah diketahui untuk mencari massa, yaitu berat dibagi gravitasi. Beratnya di sini yaitu dari hasil yang tadi sudah dikerjakan oleh rekan saya, yaitu dalam satuan Newton, untuk beratnya 556,025 per gravitasinya 9,81 karena dalam sistem imperial. Maka menghasilkan masanya menghasilkan 56,679 kilo atau bisa kita bulatkan menjadi 56,7 kilogram. Kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu menentukan berat sendiri dalam Newton. Untuk massa yang digunakan yaitu massa saya sendiri 60 kg. Kita langsung saja kerjakan. Untuk rumusnya yaitu massa dikali gravitasi. Untuk massa saya sendiri yaitu 60 kilo dikali gravitasinya yaitu 9,81. Maka untuk beratnya yaitu 588,6 Newton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di pelajaran mekanika teknik saya akan menjelaskan tentang menjelaskan dan menyelesaikan contoh soal dari angka penting atau significant figures. Nah, apa sih itu significant figures? Significant figures ini atau angka penting ini merupakan angka yang penting
yang artinya angka itu yang bakal diambil dalam suatu hasilnya nanti gitu. Seperti contoh, jika ada angka 2, 3, 4, 5. Nah, di antara angka 2, 3, 4, 5 itu angka yang paling kecil itu yang diambil atau angka yang paling besar itu diambil. Atau seperti angka 2,7,8 itu kan dua angka yang berbeda. Nah, di antara dua angka itu manakah angka yang di belakang komanya itu paling kecil dan atau yang paling besar, seperti itu. Contoh simpelnya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk soal, ada aturan dalam angka penting yang harus diperhatikan. Penjumlahan dan pengurangan itu berbeda dengan perkalian dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan, hasilnya harus mengikuti jumlah desimal atau angka di belakang koma yang paling sedikit. Seperti contoh tadi yang ada komanya. Seperti saya kasih contoh lagi deh. Untuk A itu 2,65. Untuk B, itu kita tulis saja ya. Seperti contoh yang A itu bentar. Supaya lebih gampangnya, kita kasih contoh saja agar teman-teman bisa lebih paham. Baik. Nah, seperti contoh, ini kan karena ada huruf A, kita kasih angka 3,65. Maaf ya kalau tulisannya jelek. Terus yang B itu 1,767. Nah, maksud dari penjumlahan dan pengurangan ini, hasilnya harus mengikuti jumlah desimal, angka di belakang koma yang paling sedikit. Di antara A dan B ini, yang paling sedikit angka di belakang komanya kan 65. Maka, yang bakal diambil jika hasilnya ada nanti koma-komanya, yang bakal diambil kalau untuk penjumlahan dan pengurangan itu, maka yang diambil itu yang A. Jadi hasilnya nanti itu dua angka di belakang koma, bukan yang B, karena hasilnya harus mengikuti jumlah desimal angka di belakang koma yang paling sedikit. Seperti itu. Untuk yang perkalian dan pembagian, ini agak berbeda sedikit. Hasilnya harus mengikuti jumlah angka penting total dari yang paling sedikit. Nah, kayak misal contohnya seperti inilah. A itu 3,65, B 1,767. Kalau untuk penjumlahan pengurangan, kan yang diambil itu kan angka di belakang koma. Kalau untuk perkalian dan pembagian itu semuanya, semua angka, mau di depan koma, mau di belakang koma. Nah, di sini itu kan yang paling sedikit itu kan 3,65. Sedangkan yang B itu 1,767. Yang A ini kan ada 1, 2, 3, cuman 3 angka. Yang B itu 1767 itu 4 angka, maka yang diambil untuk perkalian dan pembagian itu yang A, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke contohnya. Di sini ada contoh soal di mana yang A itu 8,67 dan yang B 1,429. Untuk penjumlahan, di penjumlahan ini kita tinggal jumlahkan 8 dan 0,67 dan 1,429. Maka hasilnya kita dapatkan itu 10,0099. Kenapa di hasilnya di sini 10? Karena 0,99 itu kita bulatkan menjadikan 10. Seperti itu. Dia kalau misalnya mau dibulatkan, kalau untuk
di atas 5, lebih dari 5, itu maka yang diambil di atasnya 5, berarti 6. Kalau untuk di bawah kurang dari 6, maka yang diambil itu 4. Atau yang di bawahnya lagi seperti 3, 2, 1, 6, 7, 8 gitu. Karena di sini 99 kita bakal menjadi 10. Seperti itu. Kenapa 2 angka? Ya, karena penjumlahan dan pengurangan itu kan seperti aturannya tadi, 2 angka di belakang koma yang paling sedikit. Karena ini yang paling sedikit, maka kita ambil 2 angka di belakang koma. Seperti itu. Baik, untuk yang pengurangan di sini kita tinggal kurangkan saja, maka hasilnya kita dapatkan 7,241. Kenapa di sini hanya 24? Ya, karena seperti tadi aturannya sama. Kita mengikuti aturan desimal yang angka di belakang komanya yang paling sedikit, maka hasilnya kita dapatkan 24. Gampang kan teman-teman? Untuk selanjutnya yaitu perkalian. Nah, untuk perkalian ini agak berbeda. Karena kenapa di sini jawabannya banyak, sedangkan yang kita ambil di sini hanya 1. Baik, di sini kita kalikan dulu hasilnya dari ini, maka kita dapatkan 12,38943. Kenapa hasilnya 4? Karena kita bulatkan dari angka 38. Kenapa 4? Ya karena ini kan lebih dari 38, ini kan mendekati 4 kan, sudah 38 kan. Kalau kecuali 34, maka kita kasih turun jadi 3 semisal kita bulatkan. Oh iya, betul-betul. Jadi 34 gitu. Atau hanya kita ambil 3 seperti itu. Kalau misalnya kurang dari 38. Kenapa hanya satu angka di belakang koma? Karena kita sudah bulatkan. Karena 38 ini kan jadi 4. Terus juga masih kan ada 3 angka. Sini 2. Maka ini menjadi 3, sama seperti aturan perkalian dan pembagian. Di sini kan angka yang paling sedikit, sedangkan ini kan ada 4 angka, di sini kan 3 angka, maka kita ambil yang ini 8,67, jadi hasilnya 12,4. Nah, selanjutnya pembagian ini sama seperti pengurangan, kita cari dulu hasil dari ini, kita bagikan, maka mendapatkan hasilnya 6,067179. Kenapa di sini 6,07? Ya karena kita bulatkan lagi sama seperti tadi. Di sini 0,67. 0,67 kan mendekati 7. Kita ambil 6,07. Karena apa hasilnya 6,7? Ya hasil dari 8,67 dibagi 1,429 ini. Dan kita ambil angka yang paling sedikit. Seperti di sini, angka yang paling sedikit, angka belakang koma. Maka kita dapatkan 6,07. Baik, mungkin sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan, dimohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini untuk nomor 9 akan dibahas oleh kami. Saya Joshua Maxwell Datu dan teman saya Muhammad Ridha Zailani Hasibuan. Jadi untuk soal nomor 9, hitung besar gaya yang diberikan matahari pada bumi. Lakukan perhitungan terlebih dahulu dalam satuan pound, kemudian ubah hasilnya ke satuan Newton. Refer ke tabel D2 di Appendix D untuk satuan-satuan fisika yang diperlukan. Oke, jadi untuk yang pertama, ini kita diminta untuk menghitung gaya gravitasi matahari terhadap bumi. Untuk gayanya berarti disimbolkan dengan F. F bumi matahari terhadap bumi dengan menggunakan rumus
yaitu hukum gravitasi Newton, yaitu F sama dengan gravitasi massa matahari dikali massa bumi dibagi jarak dikuadratkan. Untuk hukum gravitasi Newton ini, gaya selalu berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak rata-rata bumi dengan matahari. Jadi untuk satuan-satuannya, untuk gravitasinya sendiri itu 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilo kuadrat. Untuk satuan dari massa mataharinya itu 1,99 dikali 10 pangkat 30 kilo. Untuk massa buminya itu 5,97 dikali 10 pangkat 24 kilo. Untuk jaraknya itu 1,496 dikali 10 pangkat 11 meter untuk jarak rata-rata bumi sampai ke matahari. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam rumus F sama dengan gravitasi dikali massa matahari dikali massa bumi dibagi jarak dikuadratkan. Dari sini bisa kita langsung substitusikan saja. F sama dengan untuk gravitasinya 6,67 kali 10 pangkat min 11 dikalikan dengan massa mataharinya kemudian dikalikan juga dengan massa buminya. Dibagi dengan R kuadrat. Oke, kita hitung yang bagian atas dulu. 6,67 dikali 1,99 dikali 5,97 itu kurang lebih hasilnya 79,3. Untuk pangkatnya di sini ada min 11 dikali dengan 30 dikali dengan 24 berarti min 11 ditambah 30 ditambah 24 berarti 10 pangkat 43 berarti 79,3 dikali 10 pangkat 43
Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita hitung penyebutnya. Hasil penyebutnya adalah 2,238 dikali 10 pangkat 22. Kemudian kita bagi keduanya, yang hasilnya 3,54 dikali 10 pangkat kali 10 kali 10 pangkat 22. Sekarang kita ubah satuannya ke pounds. Satu Newton itu sama dengan 0,2248. Oke, jadi kita kalikan keduanya. Eh, 3, masukkan angka yang tadi, 3,554 kali 10 pangkat 22 dikalikan dengan 0,2248. Oke, yang hasilnya dari perkalian tersebut kita udah mendapatkan hasil akhir atau jawaban dari soal nomor 9 ini, yaitu 7,96 dikali 10 pangkat 21. Dan ini adalah jawaban dari nomor 9. Sekian dari nomor 9. Terima kasih.